Kita sering banget kan dengar kabar baik soal ekonomi Indonesia, terutama soal angka pengangguran yang katanya rendah. Tapi apa benar ceritanya sesederhana itu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sebuah realita yang jauh lebih rumit, sebuah kisah tentang kelelahan yang sebenarnya tersembunyi di balik data-data yang kelihatannya bagus. Yang penting kerja dulu, urusan capek belakangan. Hayo, siapa yang sering dengar kalimat ini? Kayaknya udah jadi mantra kita sehari-hari ya kan? Tapi, gimana kalau slogan ini bukan lagi sekedar motivasi, melainkan cerminan nyata dari ekonomi kelelahan yang kita jalani setiap hari? Oke, kalau kita lihat di permukaan, ceritanya emang kelihatan sempurna banget. Data resmi dari BPS per Agustus 2025 nunjukin tingkat pengangguran kita cuma 4,85%. Wow, angka yang fantastis kan? Ini seolah-olah jadi bukti kesuksesan ekonomi kita yang patut dibanggain. Tapi, tunggu dulu. Emangnya satu angka doang bisa menceritakan semuanya? Atau jangan-jangan ada narasi lain yang nggak kita lihat? Oke, di bagian pertama ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temuin di balik data ini, mungkin bakal bikin kaget. Dan inilah dia angka pertama yang mengubah segalanya. Ternyata 25,4% dari seluruh angkatan kerja kita, itu lebih dari seperempat loh, bekerja lebih dari 49 jam setiap minggu. Angka yang gede banget. Coba deh kita bayangin. Angka itu setara dengan kerja hampir 10 jam setiap hari. Dan perlu diingat, ini tuh belum termasuk lembur yang seringnya nggak dibayar atau waktu kita yang habis di jalan buat macet-macetan. Nah, data ini seolah jadi tamparan buat yang sering bilang orang Indonesia itu males. Kutipan ini pas banget. Jangan-jangan yang males itu bukan kita sebagai manusianya, tapi sistemnya yang memaksa kita buat kerja segininya. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam lagi. Siapa sih sebenarnya yang menanggung beban paling berat dari budaya kerja berlebihan ini? Ternyata, ceritanya beda loh antara laki-laki dan perempuan. Datanya ngomong dengan jelas, hampir 29% pekerja pria masuk ke kategori jam kerja ekstrim ini, lebih tinggi dari perempuan. Ya, nggak heran juga sih, soalnya banyak dari mereka kan kerja di sektor kayak konstruksi dan transportasi yang emang jam kerjanya panjang. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti beban perempuan lebih ringan. Justru sebaliknya. Kalau kita lihat data kerja paruh waktu, perempuan mendominasi banget, sampai 42%. Dan ini seringnya bukan pilihan, tapi karena keterpaksaan. Entah karena beban urusan rumah tangga, atau sulitnya akses ke sektor formal. Jadi kelihatan banget ya kalau akar masalahnya itu sistemik. Laki-laki cenderung mengisi sektor formal, sementara perempuan banyak yang terdorong ke pekerjaan informal yang mungkin lebih fleksibel, tapi tanpa jaminan. Sistem kita, jujur aja, emang belum dibangun untuk kesempatan yang adil bagi semua. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling mengejutkan. Sebuah paradoks yang bisa jadi ngeruntuhin asumsi kita semua tentang di mana sih budaya kerja paling berat di Indonesia? Aku mau nanya nih, coba tebak. Provinsi mana yang pekerjanya punya jam kerja paling panjang? Pasti banyak yang langsung kepikiran Jakarta, ya kan? Jawabannya salah besar. Justru provinsi seperti Gorontalo dan beberapa provinsi di Kalimantan yang mencatatkan rata-rata jam kerja lebih panjang. Aneh kan? Kok bisa? Apa ini artinya data di kota-kota besar itu nggak menangkap gambaran yang sebenarnya? Nah, ada analogi keren buat ngejelasin ini. Anggap aja statistik resmi itu kayak catatan diet seseorang, di atas kertas kelihatannya sehat. Tapi lembur yang nggak kecatet, WFH yang bablas sampai malam, itu adalah cemilan rahasia yang nggak pernah dilaporin. Kenyataannya, banyak dari kita mungkin sudah diambang kelelahan tanpa kita sadari. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi. Kenapa? Apa sih yang mendorong jutaan orang masuk ke dalam siklus kerja berlebihan ini? Kita kan sering banget dengar soal hustle culture, kerja keras demi ambisi. Itu mitosnya. Tapi realitasnya seringkali jauh lebih pahit. Ini bukan soal mengejar mimpi, tapi soal bertahan hidup di tengah gaji yang nggak seimbang sama biaya hidup yang terus naik. Jadi, waktu kita dengar slogan, kerja keras, pangkal sukses, kita perlu nanya balik, sukses untuk siapa? Soalnya sering banget, keringat kita sebagai pekerja justru jadi keuntungan terbesar buat perusahaan. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget. Mungkin sudah waktunya kita mengukur ulang apa arti kemajuan yang sebenarnya. Buat apa sih kita semua kerja sekeras ini? Kemajuan itu harusnya nggak cuma diukur dari berapa banyak orang yang punya pekerjaan,
Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah pekerjaannya manusiawi? Apakah gajinya layak? Dan yang terpenting, apakah pekerjaan itu menyisakan ruang buat kita untuk jadi manusia seutuhnya? Dan kutipan ini ngena banget sih. Kita seakan terjebak di masyarakat yang menuhankan kerja keras, di mana istirahat itu dianggap dosa, dan kelelahan malah dijadikan lencana kehormatan. Jadi, yuk kita tutup dengan sebuah refleksi. Kita semua adalah pekerja keras, itu nggak perlu diragukan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kita bekerja sekeras ini untuk siapa? Dan apakah semua pengorbanan ini sepadan?